di sini. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini tuh spesial banget ya, spesial buat mama-mama muda, calon mama muda ya. Jadi di video kali ini tuh menjawab juga pertanyaan dari beberapa teman-teman juga. Kadang ada banyak sih yang nanya kan, Ri, gimana sih itu proses lahiran itu anaknya 3 normal semua? Aku kenalin dulu. Belum. Itu gimana? Udah anaknya ada 3 tuh prosesnya lahirannya normal semua gitu, ada yang operasi. Mantap. Terus kebetulan teman yang di sebelah juga, kenalin namanya Ika. Nah, jadi itu kan kebetulan lagi hamil tuh. Udah jalan berapa? 7 bulan. 7 bulan. Nah, jadi ya doain biar nanti bisa lahirannya normal. Amin. Jadi di video kali itu sekalian mau share beberapa tips buat calon-calon mama muda supaya bisa proses lahirannya itu normal gitu ya. Tapi guys, wajib lo subscribe dulu channel YouTube aku nih ya. Subscribe, like, komen, yes. tombol lonceng. Supaya nanti kalau misalnya ada video baru dapat lah notifnya. Oke, sip. Jadi, seperti yang kita tahu ya, ada beberapa proses untuk melahirkan. Yang pertama proses lahiran normal, yang kedua proses operasi atau disebutnya sesar ya. Jadi ada alternatif kalau seandainya kita ada indikasi nggak bisa melakukan salah satu proses. Tapi untuk yang selalu nomor 1 ini tuh proses lahiran normal ya. Jadi kalau seandainya kita ada indikasi nggak bisa untuk melahirkan secara normal, jadi pilihan lainnya itu adalah secara operasi. Jadi dua cara ini itu nggak bisa dibanding-bandingin ya, karena dua-duanya itu kita sebagai wanita, sebagai calon ibu itu kita sama-sama berjuang supaya kita bisa bertemu dengan baby kita gitu ya. Jadi buat calon mama muda yang lagi nonton video ini wajib nonton sampai habis ya, jangan di skip. Nah, di video ini aku tuh sekalian mau share berbagi tips gitu, dan sekalian mau support beberapa teman aku yang lagi hamil dan mau semangat banget mau lahirannya itu secara normal. Nah, oke guys, jadi ini ya, aku kali ini ditemenin sama teman aku yang lagi hamil tua, udah 7 bulan ya, udah hamil 7 bulan. Nah, jadi tuh 2 bulan lagi ya kurang lebih ya mau lahiran gitu ya. Jadi tuh kalau pengalaman aku sendiri nih, pengalaman kan udah 3 kali nih lahiran itu normal semua. Iya 3 kali itu normal semua, apalagi jaraknya itu juga deket-deket ya. Tahun 2016 itu anak pertama. 2017-nya hamil lagi. 16 ngapain ya? Wah, masih hura-hura kayaknya. Iya, masih nggak tahu, masih. Nah, 2017 hamil lagi, 2018 lahiran lagi. Mantap, Terus gas terus guys. 2018 akhir hamil lagi, 2019 terakhir kemarin lahiran lagi. Itu lahirannya alhamdulillah 3-3 normal semua. Jadi mantap banget sih, ada. iya, itulah kan. Tapi ada juga loh yang lahiran itu tergantung fisik
mama mudanya itu sendiri, calon mama mudanya itu sendiri. Apalagi kalau misalnya baru anak pertama ya, itu parnonya itu luar biasa. Ya benar banget. Aku sekarang Parno. udah kepikirannya nanti gimana ya, sakit enggak, Iya, dirobek pasti. enggak nanti. Ya, pasti pertanyaan pertama itu sakit nggak sih? Tapi Sakit nggak ya sih? pasti sakit lah, itu namanya juga kodrat wanita ya kan, kodrat Sakitnya tuh untuk kayak apa? menjadi mama muda. Jadi sakitnya itu gimana sebenarnya sih? Sebenarnya sakitnya itu kayak diiringin aja gitu. Itu tuh sakitnya kayak pas, apalagi pas kontraksi ya, itu sakitnya tuh kayak pas kontraksi aja Pas sih. kontraksi. Jadi diinduksi enggak? Enggak, Berarti alami semua. alami semua. Ya Allah. Mudah-mudahan nanti Iya. Oh, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan nanti Alami bisa. semua. Soalnya katanya kalau induksi makin sakit, lebih sakit lagi guys. Iya, biasanya kalau induksi itu sakitnya berkali-kali lipat dari yang spontan, yang normal itu biasa ya. Kontraksi yang ngejalanin kontraksi normal lah istilahnya gitu. Nah, jadi untuk beberapa tipsnya itu sih, Tips. yang pertama nih ya, tahu dulu ini sih, parno-parno yang udah ada di pikiran itu tuh di ini dulu deh, hilangin dulu deh gitu kan. Misalnya jujur aja, aku tuh dulu pernah parno juga sih. Parno itu yang pertama yang ada di pikiran itu, Iya. gimana kalau seandainya tuh gagal gitu ya, istilahnya salah satu lah gitu yang selamat. Ah iya, aku juga pernah kepikiran kayaknya. Pernah kepikiran kayak gitu. Saya gimana, jadi tuh pas udah di masa hamil tua itu tuh gitu, terus nanti langsung browsing gitu kan. Apalagi pengalaman juga kalau misalnya dari keluarga aku tuh ada yang pas melahirkan itu dia nggak selamat gitu kan, nggak selamat, ada juga yang gitu. Jadi itu makin memperkuat parno itulah gitu lah. Tapi ya kita ya namanya berusaha ya kan, jadinya ya sambil ya sholat, doa gitu, minta petunjuk gitu ya. Jadi parnonya tuh dihilangin lah, jadinya kita tuh positif thinking aja. Jadi Ngaruh ya positif kayak. iyalah, itu karena semakin kita stres, semakin ngebebanin pikiran, nanti semakin bikin kita itu nggak rileks gitu loh. Iya sih, Ri. Kita benar. Bikin kita tuh nggak rileks. Sampai iya, suami aku juga sendiri tuh pernah, dia tuh bilang yakin mau lahiran normal. Soalnya kan pinggul itu kan kecil ya. Iya, Ya, sama aku pinggul itu juga kecil. pinggul kecil, guys. Jadi pinggul itu kan kecil, jadinya yakin bisa mau lahiran normal gitu. Kalau misalnya mau operasi nggak apa-apa, biar disiapin di rumah sakit gitu. Soalnya kan dia kan kerjanya di rumah sakit ya. Jadi biar disiapin rumah sakitnya, soalnya kan pakai BPJS juga, jadinya bisa lah gitu kan, baik pembayaran dari BPJS. Tapi prosesnya operasi gitu. Jadi aku tuh tetap ngomong, udahlah bisa lah ini normal gitu kan, bisa lah. Yang kedua, sejauh mana sih persiapan kita untuk misalnya Tika ada ini enggak, ikut senam ini enggak sih? Enggak, senam sendiri aja. Senam Dari gitu. hamil, biasanya kan senam ibu hamil ini kan ada ya, Ada. senamnya sendiri kayak Tapi kan sekarang lagi nggak boleh, geng. iya Mana-mana. sih, corona ya di mana-mana. Jadi senam di rumah, tapi tuh kadang-kadang aja kalau lagi. Nggak apa-apa sih senam di rumah ya, paling kalau misalnya Jalan iya sih. pagi. Jalan pagi itu bagus, jalan pagi. Terus kalau misalnya di rumah ngepel itu ya pakai di bawah aja gitu ngepel. Oh, ngepel gini pakai kain gitu. Iya, tapi posisinya kaki itu ngangkang. Pengangkang. Iya, misalnya kan sambil ngepel gitu kan, usahain posisi paha itulah itu. Oh, biar apa tuh? Ini Biar kebuka ya. karena kan kalau misalnya senam kayak senam buat ibu hamil itu kan juga banyak yang posisinya yang di Iya, bawah. iya, Kalau benar-benar. misalnya udah hamil tua, jadi senam itulah olahraga kecil ya, buat ini setidaknya buat ngatur nafas gitu kan, kayak ngatur nafas, olahraga ini perut gitu. Malah kayaknya banyak tuh yang olahraganya tuh malah udah makin tua makin ekstrim. Karena Gimana? enggak Lari. iya nggak lari juga lah, misalnya kayak apa ya, pokoknya yang lebih ke perutnya ini lah. Pinggang gitu kan, kayak dia Iya, jadi tidur terus. ya itulah persiapan kayak itu, nanti sering-sering lagi lah kita. Iya benar. Oke, siap. Ya gitu ya, olahraga. Olahraga. Siapa lagi? Terus pokoknya aktivitas lah, jangan malas ya, jangan malas gitu. Kalau misalnya, Udah aku lagi mulai malas nih, guys. Aku malas tahu tapi sekarang. ini tergantung kondisi ibunya ya, ibu hamilnya ya. Kadang ada yang
memang dokter itu nyaranin dia tuh untuk benar-benar bed rest gitu. Selagi hamil itu dia lemas, malah ada yang berat badannya itu bukannya naik tapi malah turun. Hah? Ada ya? ada karena kondisi fisik ibu hamilnya tuh down gitu kan, jadinya nggak bisa untuk banyak gerak gitu, nggak bisa. Tapi kalau Tika sejauh ini nggak ada keluhan apa-apa ya? Nggak ada keluhan apa-apa, cuman itu kadang aku males sering. Ya kalau misalnya males itu kayaknya bawaan sih, Iya, bawaan, nggak tahu ya. Bawaan Kalau ibu hamil lah. Iya, kalau itu kan gerak gitu, masih sebet itu cepet capek juga kalau berdiri lama-lama. Iya itu bawaan itu. Beb. Itu bawaan ibu hamil ya. Jalan. Ini tetap aja kalau pagi harus jalan. Siapin lah, misalnya kita udah ada planning ya mau buat lahiran itu karena misalnya kita udah kontrol di satu tempat, misalnya di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas gitu kan. Berarti kan kita udah ada planning nih, kita nanti mau lahiran di mana ya kan. Ya kalau Tika kan nanti rencananya mau lahiran di satu rumah sakit gitu ya. Nah, berarti kan karena memang udah tiap bulannya ada kontrol di sana kan. Lebih baik kayak gitu ya. Dokternya sama dia, lahirannya sama dia juga. Iya, gitu. lagi dokternya kan udah enggak, maksudnya ngasih tahu itu tiap bulan itu kan kayak nggak ada kondisi yang mengharuskan misalnya tuh kayak sungsang atau apa gitu, nggak ada kan, nggak ada indikasi lah gitu. Berarti bisa lah normal. Amin, semoga bisa normal. Amin. 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi Iya, 2 bulan kan. lagi. Kayaknya tanggal berapa? Tanggal 11 Februari. Kenapa nggak 13 aja? Sama kayak anakku yang cewek yang kedua. Nggak tahu. Nah, itu pas lahiran itu kita tuh bisa nggak sih ngatur? Nggak bisa ya? Mau mana? Nggak, ini tuh tahu ini udah mau lahir tuh dari mana taunya? Kan kadang kan ada yang maju, ada yang mundur. Iya, Nah, biasanya gimana tuh dia banyak tahu kalau ini aku udah mau lahiran nih gitu kan. Jadi tahu dari mana? kontraksi lah biasanya. Biasanya kan tiba-tiba lagi ngapain gitu tetap aja datang gitu, apalagi tidur. Iya, kayak tiba-tiba mulus itu datangnya tuh hilang timbul gitu. Mulusnya kayak mau pup atau kayak mau pup tapi nggak bisa pup. Kalau aku mulus sih, tapi itu kontraksi. Biasanya kalau udah hamil tua gitu kan juga ada suka kontraksi palsu gitu juga, kayak perut suka tiba-tiba tegang gitu. Iya. Kadang suka kayak gitu nih, kadang ada mulus gitu, cuman nggak tahu apa ya, hilang bentar doang kayak itu kayak kontraksi palsu lah dia tuh namanya. Nanti tiba-tiba perut tuh tegang gitu, kayak dia tuh yang di dalam itu kayak merenggang gitu loh, kayak dia gini tuh, tiba-tiba dia kayak gini itu kan, tiba-tiba tuh tegang perut itu. Itu jadi kalau itu udah semuanya udah siap, udah ready, aman lah ya. Nah terus yang selanjutnya itu ini loh, support dari keluarga. Oh iya. Oke. Support dari keluarga ya, terutama ya dari suami, dari orang tua. Mana suami? Terutama dari suami support gitu ya kan. Kamu bisa nanti pasti lahiran normal. Apalagi support dari suami itu yang pas kita mau lahiran ya, di sebelah kan itu bisa nanti tuh misalnya aku ya dijambak, ditarik dia Pas lagi kontraksi sakit itu. Ya Allah, karena Bang. kayaknya tempat tidur buat kita narik itu kan kayaknya buat kurang kuat, kurang greget enggak buat ini kan biasanya kan gitu. Jadi narik suami, dia pun kayak spontan kalau bikin kita tawa gitu. Jadi kita tuh nggak tegang. Udah support dari suami, support dari keluarga. Aku tuh kemarin tuh kalau support dari keluarga misalnya kayak mama, papa itu kan udah support semua. Terus mama itu biasanya tuh kemarin sampai misalnya nih kita ada hamil 8 bulan gitu ya, ada 8 bulan. 8 bulan mau ke 9 bulan itu suka dibikinin ini loh, minyak kelapa, tahu itu kan minyak kelapa. Oh, minyak kelapa. Zaitun. Dia kelapa itu dioseng-oseng gitu, nanti kan ada minyaknya. Nah, terus minum. Buat apa? Biar Buat licin. biar licin. Ada gitu. Nggak doyan kalau kayak gitu-gitu. Jadi kasih jamu aku minum. Kalau jamu jangan. Ada kemarin dikasih apa gitu jamu apa katanya biar bayinya bersih apa gimana? Air kelapa Tika udah mulai konsumsi belum? Air kelapa udah, tapi jarang-jarang. Bagus nanti langsung aja Tiap kan. hari ya. Kalau udah 7 bulan itu sering aja minum air kelapa nggak apa-apa, paling 2 hari sekali gitu, 2 hari sekali yang kelapa bulat itu aja. Iya. Nanti kan bilang aja buat
sama ininya sama hijau kelapa Buat bumil. buat bumil. Biasanya sih kelapanya spesial nanti. Iya. Nah, aku kemarin minum kelapa lagi pengen yang minum, kalau enggak ya enggak. Ya itulah. Tapi kalau buah tiap hari wajib. Ya, wajib lah ya kalau buah. Buah, soalnya aku sayur kurang doyan, jadi makan buah deh. Ya nggak apa-apa sih sayur. Tapi kalau misalnya banyak makan sayur juga Iya bagus, aku nggak doyan karena bening-bening. iya bening-bening ya muntah nggak bisa. Soalnya dari awal hamil gara-gara sayur bening aku muntah langsung buah, kayak gitu banyak banget. Terus sampai sekarang nggak mau lagi, padahal dulu Sayur sebelum bening apa? bayam Bayam. kasih jagung kayak gitu. Padahal dulu sebelum hamil tuh suka banget makan itu, pakai sambal ikan ya, pakai sambal ikan, sayur bening, pakai jagung. Sekarang Sana kali no. jadi lapar. Iya, nggak bisa makan sayur bening karena udah kayak tersages sendiri gitu loh, kayak Ya gantinya buah-buahan lah ya ini buah-buahan. Nah jadi gitu sih beberapa tipsnya. tips-tipsnya untuk lahiran ini. Berarti temanya adalah tips lahiran ala Iya, Riri. supaya lahiran nggak ada menghilangkan rasa takut lah ya, menghilangkan rasa takut. Jadi yakin aja lah kalau kita tuh bisa. Sedangkan kemarin aja ini kan itu yang pertama buat hamil lagi. Pas hamil anak kedua, mau lahiran anak kedua itu masih ada takut-takutnya juga. Iya, Pasti lah masih ada. Ya gitulah. Jadi kesimpulannya ya yang pertama jangan hilangin parno. Ya. Parno itu ya positive thinking aja Positive lah. thinking. Karena semakin kita parno itu semakin kita stres itu. Ada gampang parno lagi, udah lah nggak apa-apa. Jangan bayang-bayangin yang buruk-buruk. Iya, yang enggak gitu nggak usah lah. Karena kalau gampang parno udah hindari yang nggak usah browsing yang buruk-buruk deh ya nggak sih. Ya, yakin aja deh, biar kita tuh bisa cepet ketemu sama babynya kan gitu. Itu aja lah yang dipikirin. Parno-parnonya hilangin, positive thinking aja supaya nggak stres. Yang kedua ya sejauh kesiapan kita tuh ya kayak kontrol tiap bulan vitamin yang dikonsumsi gitu kan, kontrol USG gitu. Kalau misalnya nggak ada kendala indikasi yang mengharuskan kita untuk operasi ya bisa lah berarti normal gitu kan. Terus yang ketiga support dari keluarga itu pastilah. Malah ada yang nyuruh itu kadang kalau misalnya ada nih entah orang tua kita atau mertua kita malah yang nyuruh udah lah operasi aja kayak gitu kan ada juga tuh operasi yang nggak usah normal. Itu tuh malah bikin sugesti kita buat ini juga nggak mau layanan normal, bisa jadi kayak gitu ya. Itu makanya pentingnya support dari keluarga gitu sih. Ya olahraga tambahannya tuh ya kayak olahraga jalan pagi, ngepel ambil apa ya ngepel jongkok biar ini pahanya tuh kuat ya nggak sih. Iya, biar bisa atur napas juga gitu lah. Kalau olahraga itu kan lebih kita ngatur napas kan, ngatur napas. Oke, besok olahraga. Jadi itu aja dulu di video kali ini beberapa tips untuk mengatasi rasa takut di saat mau melahirkan ya. Biasanya itu kan yang dialami itu buat calon mama muda. Iya. Buat yang baru hamil pertama. Ya hamil pertama gitu ya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifin loncengnya supaya dapat notifikasi kalau misalnya aku tuh upload video baru. Nah, kali ini kita pamit dulu ya guys. Makasih udah nonton. Bye bye.